Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas soal-soal untuk masuk ke STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi biar kalian gak penasaran, kita langsung aja lihat dan kerjain soalnya bareng-bareng. Oke, di sini udah ada soal yang pertama, bisa kita lihat. Jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah titik. Nah, ini cukup sederhana. Ini kalau kita lihat di sini, kedua persamaan dia sama-sama memiliki variabel Y. Jadi ini kita tujuannya adalah menjadikan kedua persamaannya menjadi bentuk Y sama dengan. Oke, kita mulai. Ini kita punya X dibagi Y sama dengan 3/2, jadi kita punya Y sama dengan 2X per 3. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, yang berikutnya kita punya Z per Y sama dengan 4/5, jadi kita punya Y sama dengan 5Z per 4. Oke, ini persamaan yang kedua, jadi kita udah ada dua persamaan dalam bentuk Y sama dengan. Nah, teman-teman perhatikan lagi, kita akan membuat bentuknya adalah X per Z. Oke, jadi kita buat seperti ini. Anggap Y1 sama dengan Y2, jadi bisa kita tulis dengan 2X per 3 sama dengan 5Z per 4. Nah, jadi kita sesuaiin bentuknya dalam X per Z. Ini bisa kita bikin 2X per 5Z sama dengan 3/4. Nah, yang angka-angka di depannya ini kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Jadi kita punya X per Z sama dengan 3 kali 5 dibagi 4 kali 2. Jadi hasil dari X per Z sama dengan 15/8, yaitu pilihan yang E. Oke, masih cukup sederhana ya teman-teman ya. Kalau kalian masih bingung, tinggal komen aja di kolom komentar. Nah, kita next ke soal yang kedua. Di sini kita punya 1/8 pangkat min setengah, 1/27 pangkat min sepertiga, ditambah 1/256 pangkat negatif seperempat. Jadi, teman-teman ingat kalau kita punya A, terus per B gitu ya, pangkat M ini sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi yang atas dan yang bawah itu kita sama-sama pangkatkan dengan pangkat yang ada di sini. Tapi karena angka atasnya adalah 1, dimana kita ketahui bahwa 1 dikalikan berapa aja dia hasilnya tetap 1. Jadi bisa kita tulis sebagai 1 dibagi 8 pangkat min setengah ditambah 1 dibagi 27 pangkat min sepertiga dan ditambah dengan 1/256 pangkat negatif seperempat. Oke, kita sudah punya seperti ini. Nanti hasilnya seperti apa? Teman-teman ingat lagi kalau kita punya 1 dibagi A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Jadi kalau di bawah dia pangkatnya negatif, ketika dia kita pindahkan ke atas, maka pangkatnya ini akan menjadi positif. Begitu pula kalau pangkat di bawah dia positif, kalau ke atas dia jadi negatif. Oke ya. Nah, langsung kita tulis jadi 8 pangkat setengah tambah 27 pangkat sepertiga tambah 256 pangkat seperempat. Oke, ini sama dengan akar pangkat 2 dari 8 tambah akar pangkat 3 dari 27 tambah akar pangkat 4 dari 256. Jadi hasil akhirnya kita punya 2 akar 2 tambah 3 tambah 4. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 2 akar 2 tambah 7 atau 7 plus 2 akar 2. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Oke. Ini sepertinya belum ada masalah yang cukup serius juga ya, insya Allah masih mudah. Jadi kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, bisa kita lihat soal yang berikutnya ini berkaitan dengan turunan. Jadi di sini jika f aksen x turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikali 1 min 2x pangkat 5, maka f aksen 1 adalah titik. Nah, yang perlu kalian ingat di sini, kalau kita punya Y itu dalam bentuk U kali V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah UV aksen, di mana
U aksen dan juga V aksen adalah masing-masing turunan dari U dan juga V. Oke, langsung kita coba di sini. Kita awalnya punya fx sama dengan 3x kuadrat dikali 1 min 2x pangkat 5. Nah, jadi turunannya atau f aksen x itu sama dengan apa? Jadi kita punya 6x kali 1 min 2x pangkat 5 ditambah dengan si 3x kuadrat dikali turunannya si ini. Jadi kita punya 5, terus kita kali dengan 1 min 2x pangkat 4 kali min 2. Oke, kita operasikan. Jadi kita punya 6x kali 1 min 2x pangkat 5 tambah 3x kuadrat. Ini yang 5 kita kaliin dengan min 2. Terus jadi kita punya negatif 10 kali 1 min 2x pangkat 4. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan operasinya, bisa kita langsung masukin ya. F aksen 1 kita ganti 6 kali 1 dikali 1 min 2 kali 1 pangkat 5 tambah 3 kali 1 kuadrat kali min 10 kali 1 min 2 kali 1 pangkat 4. Oke, ini yang penting kita teliti nih buat ngitung masing-masing dari turunannya, entah itu dari si U atau si V. Ya, kita lanjut. Kita punya 6 dikali negatif 1 pangkat 5 ditambah 3 kali negatif 10 kali negatif 1 pangkat 4. Nah, di sini kita punya 6 kali negatif 1. Kenapa negatif? Karena di sini pangkatnya bilangan ganjil. Nah, yang di sini pangkatnya bilangan genap. Jadi kita hasilnya adalah min 30 kali 1. Nah, hasil akhirnya adalah si min 6 terus ditambah dengan min 30. Jadi kita punya hasil akhir negatif 36, yaitu jawaban pada pilihan yang E. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, ini kita menuju ke soal eksponen atau perpangkatan ya. Tadi kayaknya juga udah ada yang soal perpangkatan seperti ini. Nah, di sini kita clue-nya jika 8M sama dengan 27, yang ditanyakan 2 kali 4 pangkat M dikurangi 2 kali 2 pangkat M. Nah, ini kalian mungkin punya banyak atau berbagai cara untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang akan aku bahas adalah salah satu caranya. Oke, di sini kita lihat ada 8, ada 27. 8 bisa kita buat 2 pangkat 3. Ini M, terus ini 3 pangkat 3. Nah, yang ini kan dia jadi 3M ya, karena pangkatnya di eksponen dia jadi kita kaliin. Terus yang kanan kita punya 3 pangkat 3. Nah, ini karena perkalian bisa kita balik. 2M, ini kita pangkatin 3 sama dengan 3 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini, kita lihat pangkatnya sama. Karena pangkatnya sama dan nilai kiri sama dengan nilai kanan, maka otomatis 2 pangkat M haruslah sama dengan 3. Nah, yang berikutnya kita bisa masukin ke persoalan yang ditanyakan, yaitu 2 kali 4 pangkat M dikurangi 2 kali 2 pangkat M. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 4 itu kan hasil dari 2 kuadrat ya teman-teman ya. Ini M min 2 kali 2 pangkat M. Nah, yang 2 pangkat 2 kali M ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat M, terus ini pangkatin 2. Sorry, kegeser. Nah, ini dikurangi 2 pangkat 2M. Jadi kita punya 2 kali 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 sama dengan 2 kali 9 kurangi 2 kali 3, yaitu 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya ini dia masih dalam ranah eksponen juga. Jadi jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat plus 5X plus 11 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1 adalah A dan B. Jadi si persamaan ini dia punya penyelesaian A dan B nih. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari A plus B atau penyelesaiannya ada 2, kita jumlahin. Nah, gimana caranya? Kita tulis dulu di sini. Kita punya 2 pangkat X kuadrat tambah 5X tambah 11 sama dengan 32 pangkat 2X tambah 1.
Nah, teman-teman bisa dilihat di sini yang sebelah kiri angka utamanya 2, sedangkan kanan 32. Caranya yang 32 ini kita bawa ke dalam bentuk 2 pangkat, itu nanti akan ketemu 32 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi untuk persamaannya bisa kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Yang kiri tetap, yang kanan kita jadikan 2 pangkat 5, terus ini 2x plus 1. Nah, ini tinggal kita kaliin aja pangkat yang sebelah kanan, jadi 10x plus 2. Oke, ini kalau kalian lihat, angka yang di kiri bilangan utamanya sudah sama dengan yang di kanan. Jadi, kalau kedua angka utamanya udah sama, maka otomatis si x kuadrat plus 5x plus 11 itu sama dengan 10x plus 2. Nah, ini bisa kita, ini bukan 2 ya teman-teman ya. Ini bukan 2 nih, karena dikali 5. Oke, seperti ini. Yang ruas sebelah kanan bisa kita pindah ke kiri, atau ruas sebelah kiri kita pindah ke kanan, up to you, yang penting kalian nyaman aja. Nah, jadi kita punya x kuadrat plus 5x min 10x tambah 11 min 5 sama dengan 0. Kita operasiin jadi x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya x min 3 dikali x min 2 sama dengan 0. Maka kita punya nilai x sama dengan 3 dan nilai x-nya sama dengan 2. Nah, A sama B nih. Jadi A-nya bisa kita ambil 3, B-nya kita ambil 2. Jadi nilai dari A plus B sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Oke, jadi kalau soal yang sebelumnya adalah mengenai eksponen, untuk soal yang saat ini adalah mengenai logaritma. Jadi kalian harus tahu apa aja sih sifat-sifat yang berlaku di logaritma. Nah, di antaranya adalah kita punya kalau A log B ditambah A log C, ini bukan A log ya, tapi A log B. Oke, A log B tambah A log C, maka dia sama dengan A log B kali C. Sedangkan kalau A log B dikurangi A log C, maka akan menjadi A log B dibagi C. Seperti itu. Oke, kita sudah punya bekal ini. Nah, yang persamaan ini bisa kita sederhanakan menggunakan patokan rumus-rumus yang tadi. Oke, kita tulis dulu. Ini A log 27 tambah A log 27 terus tambah lagi A log 243 sama dengan 6. Kegeser. Nah, setelah sampai di sini, ini kalau kita lihat ada angka 2 di sini, bisa kita pindah menjadi pangkat si 27. Jadi kita punya A log 81 dikurangi A log 27 pangkat 2 tambah A log 27 tambah A log 243 sama dengan 6. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa menggunakan rumusan yang pertama ini. Ini bisa kita sederhanain jadi A log 81 dibagi dengan 27, terus ini kali 27. Ini sudah mencakup yang pertama dan yang kedua. Nah, yang berikutnya berarti kita kali dengan 27 dan kali dengan 243 sama dengan 6. Selanjutnya gimana? Selanjutnya tinggal kita sederhanain aja. Jadi ini kita coret. Ini kita coret jadi 3. Kita punya A log 729 sama dengan 6. Nah, teman-teman perhatiin di sini kalau A log 729 sama dengan 6, maka artinya A pangkat 6 sama dengan 729. Nah, kira-kira bilangan berapa yang dipangkatin 6 sama dengan 729, yaitu bilangan 3. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada soal seperti ini. Diketahui perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di desa A dan desa B masing-masing 6:5 dan 4:3. Oke, ini bisa kita tulis seperti ini.
Berarti perempuan desa A banding laki-laki desa B sama dengan 6 banding 5. Terus kita punya, ini bukan laki-laki desa B, laki-laki desa A ya, karena dia masih satu desa. Terus kita punya perempuan desa B dibanding laki-laki desa B sama dengan 4 banding 3. Nah, ini adalah perbandingan, ini juga perbandingannya ya. Terus kita lihat, jika diketahui jumlah penduduk laki-laki di desa A sebanyak 100 jiwa. Nah, ini laki-laki di desa A ternyata dia 100 jiwa. Nah, ini diwakili oleh perbandingannya 5. Dan jumlah penduduk perempuan di desa B 80 jiwa. Oke, maka jumlah penduduk desa A dan desa B adalah titik. Nah, ini kalau kalian lihat di sini masing-masing perbandingannya ini bisa kita tebak langsung ya. Jadi kalau 5 ini mewakili 100, berarti kalau 6 dia mewakili 120. Di sini 4 mewakili 80, berarti 3 mewakili 60. Nah, ini kita jumlahin sama dengan 220, yang satunya adalah 140, tinggal kita jumlahin keduanya 360. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Nah, yang berikutnya ini adalah soal matriks. Jadi A 2011, B 1211, C 24, 2X, X plus 2Y. Nah, di sini diketahui AB sama dengan C, maka X min Y sama dengan titik. Berarti yang pertama kita mau nyari AB dulu. Kita kaliin A sama si B ya, yaitu matriks A dengan matriks B. Nah, ini kalau perhitungan matriks, salah satu kuncinya adalah kalian harus hati-hati nih dan tahu gimana sih cara atau pedoman dalam mengalihkan atau mengoperasikan berbagai operasi yang lainnya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita punya 2 kali 1, 2, tambah 0 kali 1, 0. Terus 2 kali 2, 4, 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Terus selanjutnya 1 kali 2, 2, 1 kali 1 sama dengan 1. Kita punya hasilnya 2, 2, 4, 3. Nah, ini hasil AB. Nah, di sini dikatakan AB sama dengan C, maka otomatis 2, 4, 2, 3 itu sama dengan 2, 4, terus di sini 2X, terus X ya. Oke, ini X plus 2Y. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini udah sesuai ya. Ini 2, ini 4. Jadi ini matriksnya nggak usah dikali dengan suatu skala, tapi tetap seperti ini. Jadi artinya 2 sama dengan 2X, maka nilai X sama dengan 1. Ini kita punya penyelesaian yang pertama. Terus yang kedua, 3 sama dengan X plus 2Y. Karena X-nya kita udah tahu, langsung kita substitusiin ke sini. X-nya 1 tambah 2Y. Jadi kita punya 2Y sama dengan 2, maka nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian, maka nilai X min Y itu sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya pilihan yang A. Oke teman-teman, kita next satu soal lagi mungkin ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Dalam suatu seminar, 40% pesertanya adalah laki-laki. Dari seluruh peserta perempuan, 16 orang diantaranya tidak menggunakan batik dan 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. Yang ditanya jumlah peserta seminar seluruhnya. Oke teman-teman, perhatiin di sini, misal kita punya 100%, ternyata 40%-nya itu adalah laki-laki dan 60%-nya itu perempuan. Nah, ini informasi yang pertama, ini sudah kita gunakan. Terus yang kedua, di sini dari seluruh peserta perempuan, 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik dan 2/3 mengenakan batik. Ini kita bagi lagi. 2/3 mengenakan batik. Ini 16 orang tanpa batik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 2/3 mengenakan batik. Berarti yang tidak mengenakan batik adalah bagiannya 1/3. Karena supaya dijumlah adalah satu bagian ya, atau 3/3. Nah, terus gimana caranya? Ini teman-teman perhatiin, di sini 1/3 ternyata 16. Nah, kalau 2/3 sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32.
Jadi untuk jumlah perempuannya adalah 16 tambah 32 sama dengan 48. Oke, kita udah punya nih untuk yang perempuan jumlahnya 48. Nah, untuk laki-lakinya berapa sih? Oke, di sini kita bisa pakai seperti ini. Berarti jumlah seluruh sama dengan 100 dibagi 60 kali 48. Oh ya, kita nggak perlu nyari jumlah laki-lakinya berapa ya, karena di sini yang ditanya adalah jumlah peserta keseluruhan. Jadi kita tulis seperti ini kita coret, ini kita punya 5/3 kali 48. Nah, ini jadinya 5 kali ini kita coret ya, 16 sama dengan 80. Jadi jawabannya adalah pilihan yang D. Oke teman-teman semua, itu tadi beberapa soal ujian masuk ke STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Buat kalian yang merasa kurang, boleh banget komen, misal Kak dilanjutin dong soalnya, atau mungkin mau request soal, atau mungkin kalian udah punya soal dan minta dibahas, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau DM di Instagram ya. Nah, buat semuanya, yuk tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. See you, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.